ketemu mungkar nakir, itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu udah bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataku fi hadzal rajul. Jadi enggak mataku fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataku fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ini dan lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinah dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerepean itu. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi itu mereka ajaran sholat. Saya, meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy be pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi itu mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Apa moro mai wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, itu tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, itu nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking muji ini sundul langit, buat suilat kurrotu ini sholat, aku ayam nak boleh sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya Yusworo. Kepengen jadi rojo, ini monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger uang ijak nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau pikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro. Ya rumah misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang itu ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban.
Ya Tara. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus kok pangan sak. Ya sandung-undung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku gak ya iso maksudnya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat ku bojo. Mulane jare kula kok kudu utang jasa Mbak Ibnu Hajar Asqalani. Kena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong itu. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantap. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mantap. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal. Bojomu dhe kenangan mek kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan untuk bene adehi kal janazah Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Lah sambok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon salat ora digo salat wae. Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing digo ngono kasure ora pokoke nggon apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak sugih ono ruang salat nganti ono sawange ya Allah. Engke tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salatin Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku yo bareng dolan bar disugoi di jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu mudhi'in tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek. Tak lapisi terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duit itu sholat. Itu agak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nah gue jawab mungkar nakir. Hak sing kopi pikiran dewe bukti nak Muhammad pun Nabi kok diantaranya. Makanya gue ngerepek ya oleh ya Rais pokoknya ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marah buka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro gue sing mudin piro marah buka terus waman buka dinu ka buka usul terus kitab terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditokokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ra sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim, malaikat itu ukur, wah bodoh dia ora aneh, aneh parmen loh aneh. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut. Ketika mau Nabi kabundut, dia udah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat.
Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah berdoa. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Jom aku gandeng ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajul ini dipapa Fadl ke sini Ali. Terus kemudian ikut sholat, ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat. No. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mulanya tak kau itu zaman sahabat terus Sakyasno. Tetapi zaman pernah dengar kok ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jong kowe nek masak iku amaliyane ora pati dihisab." Pertama dihisab itu sholat. Terus sholat sama Allah liyane lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya buat pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora sholat itu wis dibela timbang wong mapan sholat. Mergo wong mapan sholat jenenge berjuwis. Nak wong ora sholat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora sholat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing sholat mapan go mobil dianggap berjuwis anti sosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di duit sithik digo narkoba, sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Kita tak kok pangeran itu piye? Itu tak hukum malah bela gitu. Lah saiki lagi anak percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalahne? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak D kali terus mutung anti silaturahim minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal
ngendikane kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur. Wong lunane wae niate ngadu itu. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum oleh pangeran perantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tunggu bila-bila nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai dari kiai udah koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa kebon. Kiai ini ada ngomong ngomong untuk setoran. Jadi nganggep kiai koyok ketua geng. Mereka kiai ini ngomong ngomong mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darah kiai ketua geng. Terus yang dia bilang kau melarat. Kau melarat itu uangnya. Akhirnya gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama PK. Mereka dia ora roh ibadah. Jadi wong sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template. Jaga ketua preman terus koran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKM yo kiai, perkarane provokasine ngono. Oke agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat ya pangeran. Umum kaji kulo yo kaji. Umum Pak Rabi yo rabi. Ora aku butuh wae untuk akeh ya lumayan. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan jogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, wah kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau roh ngono-ngono itu. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada benderanya lagi. Pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul. Betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaiki. Tanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyok. Orang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sekarang iso bayang itu. Aku pikir itu beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di
Banjar itu siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi iya, kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar.